Ya, udah. Ya, suara aja dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa asbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama kami panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul di acara rutin di Ahad Pagi ini, pengajian Seven Awareness. Dan tak lupa salawat dan salam saya sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Coach Nakwai sebagai guru besar kita dan motivator, dan juga Bunda Umroni Yusuf sebagai Direktur Rumah Kesadaran Indonesia. Semoga beliau selalu dalam keadaan sehat, sukses, kaya raya dunia akhirat, dan bahagia bersama keluarga tentu saja. Dan tak lupa sahabat-sahabat murid yang dimuliakan Allah yang bisa menghadiri acara rutin di pagi hari ini. Semoga selalu sehat, sukses, bahagia. Marilah acara kita mulai saja dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Demikian kelas tadi. Acara kita telah kita mulai. Acara langsung aja. Acara pertama yaitu sambutan dari Rumah Kesadaran yang akan disampaikan oleh Ustadz Fahrul. Silakan. Ya, Ustadz. terima kasih Bu Atik yang Grit di Malaysia. Sehat selalu. Amin. Juga rekan-rekan yang mau bersamai acara ini, sehat selalu, dimudahkan rezekinya, sukses menjadi manusia di atas rata-rata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini Ahad 2 Juli 2023 kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa mengikuti kajian subuh The Seven Awareness setiap Ahad pagi. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dan membawa umatnya dari kegelapan menuju alam yang cerah. Yang sama-sama kita hormati guru kita Ustadz Anang Qasim Yusuf, serta Direktur Rumah Kesadaran Ibu Dewi Umroni Yusuf MPD, dan selalu beserta keluarga, dan rezekinya sukses, kaya, menjadi manusia di atas rata-rata. Amin. Ya, ada beberapa informasi dari Rumah Kesadaran. Yang pertama adalah setiap Ahad pagi, Rumah Kesadaran memfasilitasi kajian The Seven Awareness dari jam
5 sampai jam 6.30 ya, itu setiap ahad pagi. Kemudian Senin malam itu ada ya, setiap Senin malam itu ada preview The Seven Awareness, dan tiap bulan itu juga ada webinar The Seven Awareness selama 3 hari, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Kemudian setiap Rabu malam preview 21 Day Transhuman, dan dilanjutkan webinar setiap hari Kamis 21 Day Transhuman dari jam 1 hingga selesai. Alhamdulillah Rumah Kesadaran juga kemarin sudah melaksanakan pemotongan hewan kurban 1 ekor sapi, sudah didistribusikan kepada yang berhak. Sekali lagi terima kasih kepada yang sudah ikut berkorban. Semoga kurban dan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk PKBM nanti Ustaz Hasan, dan insya Allah PKBM sudah launching ya, dan akan dilaksanakan di tahun ajaran baru, yaitu 2023-2024. Nah, untuk PKBM paket A, B, C, silahkan daftarkan diri Anda untuk memperoleh ijazah yang belum dimiliki, baik itu ijazah paket A, untuk ijazah SD, paket C, ijazah SMP, SMA. Demikian informasi dari Rumah Kesadaran. Terima kasih atas segala perhatian. Salam kesadaran Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di unmute dulu, Bu. Terima kasih Pak Ustadz Fahrul yang great. Demikianlah tadi informasi dari Rumah Kesadaran. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Direktur Rumah Kesadaran oleh Bunda Dewi Umroni Yusuf. Silakan Bunda, waktu dan layar saya aturkan. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bunda Atik, Bunda Atik, kemudian Pak Fahrul, Pak Mujiono, Bu Khalis, kemudian Mbak Eni Biru, Mbak Joplo, Bu Darti, kemudian Mbak Aini Ufik, dan Bu Ida. Sekali lagi saya ucapkan salam kesadaran Indonesia. Ya. Alhamdulillah wa nikmatillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah pagi hari ini di hari Ahad tetap kita istiqomah bersama-sama bertemu bersilaturahmi untuk mengadakan satu niat pengajian bersama, walaupun mungkin orangnya masih sama, kemudian yang mengajarkan masih sama, tetapi pada saat kita siap untuk menerima
segala ilmu yang akan disampaikan itu menjadi satu momen perubahan, ilmu yang masuk, yang berbeda lagi, semoga menambah kualitas keilmuan dan juga pengetahuan kita lebih great lagi. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada coach kita. Poinnya adalah sebenarnya pengajian pagi, kemudian program 21 days, kemudian hal apapun yang dilakukan oleh Yayasan Rumah Kesadaran, kita tetap diajarkan kepada coach kita mengenai konsistensi dan istiqomah. Itu yang poin utama, bahwa keistiqomahan, ketekunan, kemudian konsisten itu adalah menjadi sebuah nilai plus untuk kita menjadi manusia di atas rata-rata. Itu terima kasih saya ucapkan kepada coach kita, kemudian pada Pak Fahrul yang juga selalu membersamai, Bunda Atik, Mbak Joplo, dan yang lainnya. Dan alhamdulillah seperti yang telah Pak Fahrul sampaikan, Yayasan Rumah Kesadaran telah menjalankan amanah kepada yang telah memberikan kurbannya melalui Yayasan Rumah Kesadaran. Kemarin ada Mbak Joplo, kemudian ada Bunda Atik ya. Dan alhamdulillah amanahnya sudah kita distribusikan dan kita lakukan kepada orang yang berhak di masyarakat sekitar Nakoi Center atau Rumah Kesadaran. Seperti yang kita ketahui bahwa berkurban yang telah diajarkan oleh Nabi Allah Ibrahim itu adalah bagaimana kita melakukan sebuah pengorbanan bukan dari sisi materi tetapi imateri. Namun ketika kita ikhlas maka Allah akan memberikan sesuatu yang lebih baik. Itu. Nah, sebenarnya mohon alhamdulillah sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi terbawa emosi nih. Jadi sebenarnya kemarin ini saya dan coach mengalami sebuah tantangan yang tentang mengenai ilmu ikhlas yang luar biasa. Ini subhanallah, apabila kita yakin memang kemudian menaikkan kualitas hati kita, Allah benar-benar ada. Itu memang walaupun seringkali kami menghadapi sebuah challenge atau tantangan mengenai hidup, apalagi teori yang Coach sampaikan bahwa apabila kita yakin maka Allah akan mengganti yang lebih baik lagi. Jadi ini sharing pribadi yang memang sepertinya Coach tidak ada beban, tidak ada ujian ini di depan para alumni, kemudian di depan saya pribadi gitu kan. Sebenarnya kami kemarin itu mengalami sebuah tantangan bisnis yang berbicara harus merelakan aset kami itu senilai 3 miliar. Ini adalah true story yang kami alami, di mana kami, terutama saya sebagai leader yang harus melid di manajemen Rumah Kesadaran dengan program-program yang baru, program PKBM, kemudian program-program yang berhubungan dengan manajerial PT. Nah, kami menghadapi sebuah ujian dari Allah untuk naik kelas. Dan sekali lagi, ini benar-benar memang teori yang disampaikan oleh coach, kemudian kami berusaha untuk praktekkan. Jadi kami mengalami tantangan atau ujian dari Allah untuk bisa mengikhlaskan aset kami senilai 3 miliar. Itu true story. Namun ternyata di balik segala sebuah tantangan, ketika kita melihat bahwa itu bagian daripada ujian Allah, kemudian yang namanya ilmu ikhlas itu dijalankan dan dilakukan, bahwa segala sesuatu yang bersifat materi
Itu hanya sebuah titipan, Allah menggantikan jauh yang lebih baik. Itu. Dan alhamdulillah berkorelasi dengan roadmap-nya yang telah Kus yang telah Kus sampaikan sesuai dengan visinya. Tiba-tiba subhanallah Allah menghadirkan seseorang kemudian memberikan wakaf berupa sarana dan prasarana pondok pesantren di Lebak yang mungkin nilainya melebihi 15 miliar. Itu subhanallah. Dan ini true story. Dan apa namanya, hari ini insya Allah saya juga diajak coach untuk melihat itu bersama Pak Haji Slamet dan ada Pak Mastam Yatim Banten. Ini adalah keajaiban Allah benar-benar bahwa apa yang diajarkan oleh coach, kemudian teori yang benar-benar bahwa apabila kita yakin, kemudian ilmu ikhlas itu benar-benar ada. Ketika kita merasa tidak menggenggam itu, maka Allah akan memberikan sesuatu yang lebih baik. Segala permasalahan itu satu paket dengan solusinya. Itu benar-benar ada dan kami benar-benar me- mengalami itu dari ujian kami menjalankan Seven Wellness. Saya menemani coach, ini adalah ujian yang paling tinggi menurut saya ya, selama saya 17 tahun menemani coach. Walaupun memang saya mendapatkan pengalaman mengenai bagaimana pembelajaran ilmu ikhlas, itu saya dapatkan yang paling tinggi atau level tertingginya adalah pada saat ini. Bagaimana saya bisa menghandle hati saya supaya bisa tersenyum, kemudian tetap fokus kepada apa yang menjadi tugas dan amanah kewajiban uh, saya. Mungkin kalau coach sudah ahlinya, tapi saya sebagai pendamping hidup masih perlu belajar, kemudian menjalani proses itu. Bagaimana saya harus fokus dengan tugas-tugas saya, tugas doktoral, kemudian tugas saya sebagai leader di manajemen rumah kesadaran, tugas saya sebagai leader juga di IPMI, tugas saya sebagai ibu, tugas saya sebagai istri, dan banyak lagi amanah yang saya jalankan. Tapi bagaimana saya program-program harus tetap berjalan, tetapi tidak tertarik oleh sebuah challenge yang benar-benar saya harus bisa mengontrol pikiran, hati, dan jiwa saya. Dan subhanallahnya, alhamdulillah, ini sekali lagi menjadi sebuah keyakinan yang luar biasa, kemudian sebuah pintu yang luar biasa yang Allah berikan. Dan saya mohon kepada para alumni untuk bisa terus mensupport, bergandengan tangan dengan visi Kusnakoy yang kami belum siap, ternyata Allah telah memberikan lagi sesuatu hadiah. Berikut juga menjadi sebuah amanah, tantangan untuk bagaimana paralel menjalankan eh, pesantren kesadaran menjadi roadmap-nya Kusnakoy. Ini benar-benar ada ketika kita berada di sebuah tekanan atau 1 minute awareness yang Coach sampaikan, di mana kualitas hati kita, maka Allah akan memberikan di balik tekanan itu pasti ada sesuatu yang indah, ada sesuatu yang yang memang Allah akan berikan hadiah tadi, bahwa setiap masalah pasti hadir dengan satu paket dengan solusinya. Itu subhanallah. Sekali lagi, nanti hari ini saya diajak oleh coach untuk melihat pesantren kesadaran yang kemarin mungkin sempat yang kemarin sempat di share sama Pak Haji Slamet. Alhamdulillah subhanallah, dan mohon kepada para alumni untuk nanti kita bisa terus berjamaah, saling melengkapi, saling menguatkan untuk sebuah visi coach bisa membangun sebuah pesantren kesadaran. Mungkin itu saja sharing dari saya, dari hati yang paling dalam secara pribadi, yang selama 2 bulan ini kami sebenarnya mengalami challenge itu, ujian itu, tapi bagaimana kami bisa menghandle hati, pikiran, dan jiwa kami untuk semua baik-baik saja. Semua
bisa dikontrol sesuai dengan jalannya Allah. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Bunda. Terima kasih Bunda atas informasinya dan sekaligus sharingnya. Memang kalau kita ikhlas, betul-betul yakin yang semuanya Allah sudah siapkan. Demikianlah tadi informasi dari Rumah Kesadaran, dari Direktur Rumah Kesadaran Bunda Umroni Yusuf. Semoga beliau selalu sehat. Cara selanjutnya yaitu literasi. Mungkin Pak Mujiono boleh literasi, Pak. Ya, siap. Ya. Ya, Bu Ati. Mungkin halaman Waalaikumsalam. 88 saja, Pak, yang jurnalnya. 88, Bu Ati. Iya, Journal Awareness of Silence. Sebentar ya, ini saya cari. Jurnal. 88, Pak. Ya. Ya, 88 Bu Ati ya. Iya. Jurnal Awareness of Silence ini. Iya, iya betul. Bismillahirrahmanirrahim. Jurnal Awareness of Silence. Awareness. 1. Lebih banyak mendengarkan. Banyak dari kita hanya ingin didengar ucapan dan pendapat kita. Awareness of Silence mengajak kita untuk menahan diri dan melatih diri untuk lebih suka mendengarkan daripada didengarkan. Mendengar adalah bagian dari kerendahan hati Anda. Dalam mengalami kehidupan ini, cobalah dengarkan suara kebenaran yang bisa datang dari mana saja. Mungkin dari anak Anda, bawaan Anda, istri Anda, bahkan mungkin orang tukang becak yang ada di sekitar Anda. Ibarat pintu mendengarkan adalah pintu terhebat untuk menjadi manusia di atas rata-rata dengan sangat cepat. Maaf Bu Ati lagi, apa itu matanya agak. Gak apa-apa, Pak. 2. Lebih banyak merenungkan. Apa yang kita lihat dan kita rasakan sebenarnya mengajak Anda untuk menjadi pribadi yang bisa mendengarkan. Setelah langkah pertama, berikutnya adalah merenungkan. Cobalah latih dari diri Anda untuk melakukan 3T. Tafakur, melihat ke dalam diri Anda. Tadabbur, melihat
keluar diri Anda. Tasakur melihat hidup ini dengan semangat dan senyum. 3. Melakukan meditasi. Melihat adalah latihan hati dan pikiran untuk menggapai kemenangan dalam diri. Banyak cara dalam melatih diri kita mencapai meditasi tertinggi. Dalam pandangan saya, meditasi yang sejati adalah ketika kita mampu melepaskan segala keterikatan kepadanya. Pada saat itulah ketenangan dan kebahagiaan dan menjadi milik Anda sebenarnya. Coba dibantu yang lain, Bu Ati, agak suram matanya, enggak Oke. begitu kelihatan, lampunya kurang tajam ini. Atau matanya sudah agak tua ini. Boleh dibantu yang lainnya. Oke, saya lanjutkan, Pak. Oke, yang keempat yaitu latihan diri Anda dengan 1 jam silent atau hening. Jangan menunda lagi, carilah tempat yang tidak terganggu oleh siapapun, boleh dalam ruangan dan di luar ruangan. Lakukanlah keheningan dengan menyusun rencana-rencana nyata dalam diri kembali hidup Anda. Jika selama ini orang lain yang mengambil atau mengendalikan kehidupan Anda, saatnya Anda raih masa depan Anda. 5. Lakukan hari ini. Mulailah hari ini juga, jangan menunda lagi. Setiap penundaan adalah kesuksesan yang Anda tunda sendiri. Kebanyakan kegagalan setiap orang adalah ketika ia tahu sesuatu itu penting, namun ia tidak melakukan apapun. Ingat satu hal, penyesalan selalu datang di akhir. Carilah apa yang penting dalam hidup Anda, lalu lakukanlah mulai dari yang kecil dan sekarang. 6. Lupakan dan maafkan. Salah satu kekuatan awareness of silence adalah mampu memaafkan. Dalam keheningan yang sejati, kita mampu melihat diri kita lebih holistik dan besar. Kita bahkan lebih jernih melihat segala persoalan yang terjadi dalam hidup kita. Saya sering melakukannya sebelum tidur. Saya bayangkan orang-orang yang membuat saya kecewa atau marah seharian, lalu saya katakan, saya maafkan mereka semua. Jangan izinkan kebencian menguasai hidup Anda jika Anda benar-benar ingin hidup bahagia dan kaya. 7. Lampu hijau sudah menyala kembali. Setelah berlari dengan cepat dan dalam hidup, lalu Anda berhenti untuk mengasah diri Anda dengan keheningan, maka lihatlah lampu hijau telah menyala kembali. Itu artinya Anda segera berlari kembali. Raihlah hidup Anda secepat mungkin. Senyumlah dan berbahagialah sekarang juga. Ingat satu hal, masa depan adalah bagi mereka yang mampu memiliki ketenangan hati dalam kehidupan hari ini. Oke, demikianlah tadi bacaan Jurnal Awareness of Silence 7L. Mungkin langsung ke pos saja ya. Oh, sudah siap belum Pak Bahrul? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala Nabi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ja'ala al-Islam alladzi tardahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده بشيرا ونذيرا اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار Sadaqallahul azim, sadaqallahul karim. Sahabat-sahabat kesadaran, Seven Awareness yang insya Allah selalu tersadarkan atau selalu eling ya bahwa kita ini adalah ya makhluk Allah yang diciptakan ya hanya untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Semuanya untuk ibadah dan itu tujuan terbesar mengapa kita kemudian diciptakan ya teman-teman hebat. Sehingga mari setiap aktivitasnya kita jadikan sebagai ibadah yang insya Allah akan memberikan dampak tidak hanya di dunia tapi juga dampak di akhirat. Al-insan memang berbeda dengan bashar. Basyarun juga artinya adalah manusia. Tetapi basyarun itu manusia yang dilihat secara fisik. Yang artinya adalah makhluk yang tampak kulitnya. Terlihat kulitnya ya. Jadi kalau kulitnya nggak terlihat, tapi yang terlihat adalah misalnya rambut gitu ya. Kebayang ya kalau misalkan Pak Mujiono bangun pagi, tiba-tiba kulitnya nggak tampak, yang tampak adalah rambutnya ya, dari kepala sampai bawah. Mungkin pas bercermin kaget juga ya, saya siapa ya. Tapi kemudian kita ditampakkan oleh Allah keindahan, kelembutan dari kulit kita, maka kemudian itulah yang disebut dengan basyarun ya, manusia secara fisik. Yang kemudian Allah di Al-Quran itu memanggil istilah manusia dengan 3 panggilan ya. Pertama adalah basyarun, manusia secara fisik yang memang paling indah, paling sempurna, paling cantik atau paling menarik. Yang kedua, Allah manggil manusia dengan panggilan adalah al-insan. Al-insan inilah yang kemudian selalu disejajarkan atau selalu dipanggil dengan jin ya. Tadi wa ma khalaqtul jin wal insan illa liya'budun. Juga di surat An-Nas misalnya yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, ketika Allah memanggil manusia dengan panggilan al-insan, al-insanul kamil, maka sebenarnya manusia tidak hanya sebatas sempurna secara fisik, tetapi manusia juga bisa sempurna di luar fisik yang disebut dengan al-insanul kamil atau aksanat takwim. Sebaik-baiknya ciptaan. Takwim satu frame dengan ya istiqomah, qimisolah ya. Orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang lurus, orang-orang yang fokus terus kepada jalan-jalan kebaikan, maka insya Allah ya
diberikan selalu kabar gembira oleh Allah. Allah juga berfirman misalnya di bagian awal dalam Seven Awareness di buku The Heart of Seven Awareness tentang awareness of thinking, bahwa sesungguhnya orang-orang yang yakin kepada Allah, kemudian mereka orang-orang yakin ini konsisten terus-menerus fokus, maka Allah akan mengirimkan malaikat-malaikatnya yang akan membisikkan kepada hati orang ini, dan malaikat membisikkan dua kalimat, janganlah kamu takut, wahai hamba Allah yang hatinya penuh dengan Allah, dan janganlah kamu sedih, dan gembiralah dengan surga yang Allah janjikan di dunia maupun di akhirat. Dan itu adalah janji Allah tadi ya. Inna ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Dan mari kita sama-sama perbanyak keyakinan atau iman ya, kita perbesar iman, kita aktifkan sisi iman kita, tidak hanya sebatas ilmu yakin, tapi juga kita terus perbesar sampai di hakul yakin. Dan terkadang hakul yakin itu ketika memang wakafa billahi wakila, wakafa billahi syahida. Terkadang ketika pertolongan manusia itu nggak sanggup lagi, maka pertolongan yang hanya bisa dilakukan adalah pertolongan dari Allah. Seperti halnya peristiwa yang dialami oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam di momentum Idul Adha ini misalnya, ketika Nabi Allah Ibrahim ditawarkan oleh malaikat menjadi penolong untuk menghancurkan raja yang akan membakarnya. Malaikat menawarkan solusi bantuan, Nabi Ibrahim tidak mau. Nabi Ibrahim ingin hanya Allah lah yang menolongnya. Ketika malaikat menawarkan bantuan, mungkin semua manusia akan habis ya. Maka memang hati-hati ya, berarti kalau ada orang yang gampang curhat, gampang misalkan ya mengeluh dengan keadaan, ya tidak ada solusi di status di WA gitu ya, mau bunuh diri atau apa, hati-hati ya, karena takutnya yang baca bukan hanya manusia gitu berarti ya. Takutnya yang baca adalah malaikat ya, mencabut nyawa ya. Israel membaca WA-nya langsung minta Sherlock, wah itu waalaikumsalam ya. Jadi ya gimana bro lokasinya, datang ya, wah langsung meninggal juga ya. Jadi ya status WA, status Facebook atau media sosial jangan banyak ngeluh-ngeluh ya, nanti malaikat mencabut nyawa yang datang, Israel langsung kita bingung ya. Jadi sahabat-sahabat yang great, teman-teman yang luar biasa, mari kita terus juga perbanyak salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi yang paling agung, nabi yang paling ya menjadi suri toladan. Bahkan Allah juga menyampaikan di Al-Quran, Rasulullah adalah ya pribadi yang memiliki akhlak yang sangat besar, akhlak yang sangat hebat, ulukil adim ya. Sesungguhnya kamu Rasulullah Muhammad adalah ya memiliki budi pekerti yang sangat agung atau akhlak ya. Bahkan ketika suatu hari, salah satu contoh dari akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang khutbah atau khatib dan kedatangan seseorang Arab Badui pegunungan yang kemudian langsung menyela pada saat khutbah ya. Dan dia bertanya sebuah pertanyaan yang para sahabat pun nggak bisa jawab.
sebuah pertanyaan yang di luar nalar ya, kalau bahasa sekarang, di luar nalar yang bingung jawabnya. Dia bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Nabi, wahai Rasul, kapan kiamat itu datang? Sebuah pertanyaan yang memang nggak mudah ya. Dia pertama, kapan kiamat itu datang, dan Rasul kemudian tidak menjawab, tetapi malah bertanya kepada sahabat baru ini, atau orang yang dari pegunungan ini. Rasul bertanya, apa yang kamu persiapkan untuk menyambut hari kiamat itu? Dan ya, dia menangis karena tidak ada persiapan apapun menyambut hari kiamat tersebut. Yang dia miliki adalah cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat tinggi, yang sangat berat, yang sangat luar biasa. Dan Rasul kemudian ya, nah di sini disukai oleh Ibnu Umar. Rasul menjawab bahwa kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Jadi ini menjadi salah satu kabar gembira buat kita semua, bahwa pada saat kita memiliki cinta kepada baginda Rasulullah SAW, mungkin amal-amal lain masih sedikit, ya. Sholat malam mungkin sedikit, yang tidurnya adalah banyak gitu buat kita. Sedekah mungkin sedikit, tapi nyimpen uangnya juga banyak, ya. Ibadah-ibadah lain juga mungkin sedikit, tapi mungkin yang lainnya ya bukan hanya di level sana, tetapi kemudian yang banyak adalah cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menjadikan kita nanti, insya Allah kata baginda Rasulullah SAW, bersamanya kelak, ya, bersama orang-orang yang dicintai. Dan sahabat-sahabat yang great, teman-teman yang luar biasa, mari kita juga ya terus menjaga silaturahim, baik forum, baik komunitas, baik persaudaraan yang kita miliki hari ini bersama orang-orang yang insya Allah biqalbin salim, orang-orang yang hatinya penuh kebahagiaan, hatinya penuh dengan ketenangan. Karena ketenangan itu menjadi satu hal yang sangat penting, yang menjadi tema yang tadi dibacakan oleh Pak Mujiono dalam buku Seven Awareness yang kedua, Awareness of Silence. Ya, saya juga mendoakan ya kepada kita semuanya, mohon kepada Allah, ya, Allahumma inni as'aluka ya nafsan mutmainnah, ya Allah, kami semua memohon kepadamu ya Rahman ya Rahim, agar diberikan tenang, ya, ketenangan kepadamu ya Rasulullah, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jadi jiwa yang tenang ini nafsan bika mutmainnah. Allahumma inni as'aluka ya naf'an bika mutmainnah, jiwa yang tenang ketika bertemu denganmu, ya. Dan ini sejalan dengan ayat Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatal mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tu'minu bil liqa'ika, dan yakin akan bertemu denganmu ya Allah, wa tarda, dan ridho bi qada'ika, ridho atas ketetapan yang telah terjadi. Memiliki
keridoan terhadap apa yang sudah terjadi itu adalah takdir. Jadi takdir itu adalah sesuatu yang sudah terjadi dan kita ridho atasnya. Ketika kita meridhoi atau kita ridho terhadap yang sudah terjadi, ini menjadi sebuah ketenangan jiwa kita, teman. Tapi ketika kita tidak ridho atas apa yang sudah terjadi, maka jiwa begitu gelisah sehingga bukan an-nafsul mutmainnah, tapi kemudian bisa menjadi an-nafsul lawamah, mulhamah, bahkan menjadi an-nafsul amarah. Ketika an-nafsul amarah, maka kita akan mudah dengan penyakit. Karena penyakit datang itu pada saat level jiwa kita dalam seven awareness adalah an-nafsul amarah. Jiwa yang penuh dengan marah, jiwa yang penuh dengan merendahkan dirinya. Maka ketika seseorang misalnya an-nafsul mutmainnah, seseorang kemudian di dalam buku The Heart of Seven Awareness, kalau teman-teman baca buku yang putih itu, ada tentang kecepatan cahaya dalam hati ini. Ketika seseorang yang selalu gembira, semangat, ceria, itu kecepatannya bisa di atas 100.000 per detik itu. Sehingga penyakitnya akan jauh. Ya. Ini buku The Heart of Seven Awareness ya. Dan ketika seseorang yang kemudian kadang gembira, kadang takut atau sedih, ini kecepatannya di bawah 100.000, tapi di atas 10.000. Sehingga kadang gembira, kadang gampang sakit, kadang juga gampang sehat. Tapi orang-orang yang kemudian gampang sakit atau mudah menarik penyakit datang, bisa jadi kecepatannya itu 10.000, di bawah 10.000. Sehingga hati ini mudah sekali sakit ya teman-teman hebat. Ketika kemudian kecepatan kita misalnya di dalam buku The Heart of Seven Awareness, sahabat-sahabat yang great, disampaikan di buku ini, kecepatannya begitu pelan, maka kita mudah sakit, teman-teman hebat. Maka orang yang selalu gembira, ceria, semangat, optimis, istilah seven awareness adalah unconditional happiness, selalu bahagia tanpa syarat. Maka insya Allah apa yang dialaminya, dia selalu terjaga dari berbagai penyakit-penyakit, derita-derita manusia modern. Penyakit-penyakit modern yang datang di era modern seperti hari ini tidak ujuk-ujuk datang ya. Karena sebenarnya dalam Al-Quran tadi disampaikan bahwa penyakit utama manusia modern itu ada 2. Yang kemudian malaikat memberikan peringatan, ketenangan kepada orang-orang yang istiqomah tadi. Ala takhafu wa la takzanu. Penyakit manusia modern pertama adalah perasaan takut, yang kedua perasaan sedih. Jadi hati-hati. Stroke, jantung dan sebagainya itu awal penyakitnya itu berarti. Takut terus. Takut susah, takut miskin, takut enggak dihormati, takut enggak dihargai. Kalau lebaran itu kan kadang-kadang proses menumpuk ketakutan kalau di kampung ya. Teman SD-nya pulang bawa mobil Toyota, dianya nggak punya mobil, takut ketemu. Kalau bisa malah hindari pertemuan ya Pak Fahrul, takut ditanya-tanya atau kamu nanya gitu ya, sehingga takut. Yang kedua sedih, hati-hati. Perasaan sedih yang kadang-kadang nggak ada penyebabnya, tahu-tahu sedih
sering sedih, ya, tahu-tahu sedih itu juga kesedihan yang berlanjut, yang terus. Sebagai manusia, tentu sedih itu adalah wajar ya. Apa yang tadi Bunda Dewi ceritakan ya sedih ya iyalah ya. Tapi yang saya besarkan adalah basyirah wa absiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Allah sudah janji itu. Jadi ya eh, menyimak apa yang tadi Bunda Dewi ceritakan ya itu bagian dari proses ya, dinamika, dan saya percaya bahwa setiap masalah itu selalu ada solusi, dan salah satu solusinya adalah mengikhlaskannya, merelakannya teman. Jadi itulah awareness of surrender kan, bagian yang ketujuh dalam bab seven awareness yang insya Allah tadi Pak Farul dan teman-teman silakan catat ya, kalau tidak ada halangan kita di tanggal 7, 8, dan 9. Itulah hari apa itu? Tanggal 7, 8, 9. Kalau nggak salah hari ya Jumat, Sabtu, Minggu ya Pak Farul. Jadi minggu depan ini ya 7, 8, 9 kita akan membahas seven awareness. Jadi seven awareness ini adalah skill of life. Sebenarnya keahlian untuk menghadapi situasi kehidupan yang di luar kendali kita kadang-kadang. If you cannot control, surrender to Allah. Pengajian yang kita adakan setiap minggu ini adalah pendalaman dari seven awareness. Ya, kajian yang diadakan setiap Senin malam Selasa juga pendalaman tentang seven awareness. Jadi selama 3 hari nanti insya Allah silakan dicatat tanggal 7, 8, dan 9 dari jam 1 siang sampai jam 8 malam kita akan bertemu di seven awareness online angkatan 30 membedah tentang the art of esoteric thinking, bagaimana keajaiban berpikir, the art of esoteric silence, bagaimana keajaiban dari keheningan, the art of esoteric success, bagaimana keajaiban dari ya membangun tim sukses, ya, the art of esoteric soul, bagaimana kita punya jiwa yang tenang, jiwa yang kuat, the art of esoteric wisdom, bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang synchronization atau satu titik antara ucapan, pikiran, tindakan, the art ya, of esoteric vision, bagaimana kita ya mempertajam visi-visi ilahi dan juga visi pribadi, dan the art of esoteric surrender ya. Bagaimana kita memiliki ilmu ikhlas yang terkadang dibutuhkan di situasi tertentu, teman-teman hebat. Karena terkadang ya, awareness of thinking di bagian pertama, seven awareness, mungkin masih belum powerful. Ada waktunya kemudian Anda harus menggunakan jurus atau skill of life dari seven awareness adalah awareness of surrender, ilmu ikhlas. Maka kalimat di dalam ya orang-orang yang ilmu ikhlas punya ilmu ikhlas di dalam buku The Heart of Seven Awareness, bahkan iblis pun kemudian tidak bisa menggodanya ya. Ketika iblis diusir dari surga dan iblis bertekad akan mengganggu semua hamba-hamba Allah, iblis membuat pernyataan di Al-Quran, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, yang berjiwa ikhlas, tidak akan bisa kami ganggu. Ya, iblis pun tidak berani ya, karena orang-orang yang punya jiwa yang ikhlas itu cahayanya begitu besar, silau ya, nggak kuat, teman-teman yang hebat. Ya, dan itu yang kemudian terus kita berlatih skill of life kita ya, teman-teman yang great, di kehidupan yang bukan semakin kecil seperti bola salju, tetapi yang semakin besar dan besar. Tantangan dan ujian akan berjalan bersama, tapi kalau kita punya skill of life ya,
kita akhirnya bisa menjalani hidup bukan dengan ketakutan dan kecemasan, tapi dengan wa'absiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Ya, Bu Kholis ya. Mohon maaf izin bersuah kalau sedih ketika melihat orang dekat tidak lakukan sholat. Ya, ya itu juga dakwah ya. Tetapi dakwah kita kan ya ya berdakwah itu kewajiban kita sebagai seorang mukmin muslim, termasuk ada sahabat kita muslim yang nggak sholat ya watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Kita ajak, kita ingatkan, tapi dengan bahasa yang terbaik. Dan kalau dia belum sholat juga, ya kita jangan putus asa, Bu Kholis. Ya. Mungkin dia belum menemukan 1 minute wordness. Ya. Insya Allah, ya kalau kita tidak putus asa dan terus pada saat dia sudah menemukan omanya, mungkin nanti ibadahnya melebihi kita ya, berarti ya. Ya. Karena orang berubah itu kadang-kadang banyak caranya. Ada yang berubah sekarang, ada yang berubah menjelang kematian ibunya, ada ibunya wafat baru dia berubah. Ada yang berubah menjelang dia wafat. Ya, itu rahasia Allah di situ ya. Ada yang berubah bahkan ya nggak harus mengalami peristiwa besar seperti itu. Hanya dibilangin oleh Bu Kholisah langsung dia sadar gitu. Tapi kalau sudah diingatkan, disampaikan, yang penting Ibu Kholis jangan terbawa emosi ya. Tetap ya kita merasa sedih karena kita merasa memiliki ya. Kita merasa dekat memiliki dengan seseorang tersebut ya kita sedih. Ya, tapi ingat bahwa ya hatinya dia bukan kita yang punya. Hatinya yang punya adalah dia dan Allah, sehingga terus berdoa, terus yakin, dan terus afirmasi ya Bu. Insya Allah ya, teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat. Ya pastinya ya, apalagi sholat itu wajib dan kemudian selalu diingatkan, ditegur, dan dia masih up and down. Tapi kita nggak boleh suzon, terus saja, dan terus menyampaikan kebenaran. Kalau dalam awareness of wisdom, menyampaikan kebenaran tanpa menyakiti hati dia. Nah itu yang tugasnya ya. Karena banyak orang menyampaikan kebenaran dengan menyakiti hati orang lain. Ini nih alamat neraka, ini neraka ya. Neraka ini ya. Ahlunar gitu ya. Sholat ya Allah. Akhirnya dia malasnya dengan kata-kata kita. Salah satu rahasia dakwah dalam berbagai kitab, berbagai buku, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikannya itu bagaimana menyampaikan kebenaran tanpa menyakiti hati orang lain. Itulah yang dalam psikologi komunikasi disebut dengan asertif. Dan kita bahas itu juga di pelatihan yang 3 hari ya. Nah itu butuh ilmu. Maka istilah dalam psikologi adalah bagaimana Bu Kholis ini memakai sepatunya dia. Bukan sepatunya kita dipaksa ke dia. Seperti itu ya. Sehingga akhirnya ya dia akan melihat ya iya ya. Ya. Saya juga pernah ditanya Bu Kholis waktu itu. Ustadz, ada tetangga saya itu muslim, rajin sholat, tapi pelit. Ya, sementara ada tetangga saya non muslim, jarang ibadah, tapi rajin sodako. Acara masjid aja puasa nyumbang, iftar aja nyumbang, padahal non muslim Pak Mujun. Itu gimana gitu ya? Ya saya bilang itu karena sholatnya ya. Maksudnya, yaitu yang muslim kalau nggak sholat mungkin buruknya tidak hanya pelit ya Bu Atik, mungkin sudah nyakar-nyakar orang kalau disebelin ya.
datangin, marah-marah, lemparin batu. Tapi karena dia sholat, direm oleh sholatnya itu. Pelitnya masih, ya, ngeremnya nggak full banget ya buat ngeremnya masih kayak kita bawa mobil remnya nggak pakem gitu Pak Mujono, tetap nabrak, tapi nggak semuanya nabrak. Itulah sholat itu ngerem. Itu yang non Muslim, ya itu dia. Belum sholat aja sudah begitu baik. Apalagi kalau dia sholat, ya. Jadi Bu Kholis lihat ke sisi lainnya ya. Ini teman atau orang ini belum sholat aja sudah begitu hebat. Kalau sholat lebih luar biasa. Ya, itu contohnya Umar bin Khattab ya. Yang ketika sudah masuk Islam, ya tetap tegas, tetap keras, tapi tegasnya adalah untuk membela agama Allah kan gitu. Teman-teman yang hebat. Bu Heriani, terima kasih Coach. Semenjak saya bergabung di forum ini, berbagai perubahan mental positif saya alami sejak Mei 2023. Amin ya Allah, amin ya. Ibu terus istiqomah dan Ibu ajak teman-teman di Tasik ya. Ibu juga koordinator PKBM ya Bu di Tasik ya Bu Heriani. Dan silakan ya, Ibu punya dakwah. Oh iya buat yang baru juga silakan aja. Kalau mau berdakwah juga melalui formal sekolahnya di Nako School, boleh nantinya jadi koordinator, ajak masyarakat yang butuh sekolah, sekolahnya online di sekolah paket di rumah kesadaran. Nanti insya Allah selain belajar pelajaran sekolah, juga belajar tentang tadi ilmu kesadaran ya. Setiap minggu akan ada semacam kuliah umum dari alumni Seven Awareness dan juga dari saya. Itu semoga akan memberikan semangat, motivasi kepada adik-adik maupun bukan adik-adik ya, buat peserta didik ya. Karena tidak semuanya peserta adik-adik. Kita di Nako Center ada Mas Amar yang usianya sudah 25 tahun tapi belum sekolah SD. Bilang adik-adik bukan kecil lagi usia ya. Ada di sini RW Sepamujiono, ambil kelasnya paket B, SMP. Jadi tidak adik-adik usianya lebih senior daripada saya ya. Jadi kita sebutnya peserta didik. Jadi niatin aja yang bisa di koordinator, ibadah diniatin, nolong masyarakat, nolong orang dalam dunia pendidikan. Ya, insya Allah Allah tolong anak kita juga di dunia pendidikannya ya. Pak Mujiono nanti jadi koordinator, ada orang yang nggak waktu sekolah, ya suruh masuk aja nanti online. Semakin banyak nolong orang untuk ya belajar, insya Allah Allah angkat derajat kita juga ya teman-teman yang great. Karena itu juga harus ditangkap momentumnya oleh komunitas rumah kesadaran. Silakan ya yang mau apalagi jadi koordinator kan nggak dikenai biaya ya buat tinggal kita niat dakwah, kita MOU, ada masyarakat sekitarnya Bu Kholis yang belum ada sekolah, pondok-pondok pesantren yang hafidz, yang sekolah formal yang nggak ada, ajak aja kolaborasi ya. Nanti ujian sekolahnya di rumah kesadaran, sekolahnya online seminggu sekali, tetap fokus ke takfidnya, tapi punya ijazah. Menarik ya teman-teman. Insya Allah ya. Niatin buat kita semua, teman-teman, sahabat-sahabat yang luar biasa ya. Dan saya doakan ya, wa ja'alnakum wa iyyakum minal mukhlasin wa syakirin. Allah jadikan teman-teman orang-orang yang ikhlas dan penuh syukur. Warhamna birahmatikal azim. Allah berikan kasih sayang besar sekali. Ya. Saya kalau ke Bunda juga sama. Ketika masalah banyak, saya bilang solusinya lebih banyak lagi. Masalah sih banyak, tapi dikasih solusi terus ya. Jadi tetap aja untung batik. Ya. Solusinya banyak ya. Ya. Nah, persoalan tuh kalau masalah dikit, tapi nggak ada solusi. Nah ini repot kan. Masalahnya cuma satu, nggak ada solusi terus. Masalahnya banyak, solusi ada terus. Ya. Salah satu solusinya itu kita dimampukan oleh Allah untuk punya solusi itu. Warhamna birahmatikal azim wa adkhilna wa iyyakum ilal jannatin naim. Ya. Allah satukan teman-teman kita semua dalam surga Allah insya Allah. Ya, tadi
saya insya Allah nih mohon doanya juga, nanti bisa lihat ya, mohon doanya. Habis ini kita doa ya. Saya Pak Masam, kalau nggak salah Pak Masam mau ketemu juga Pak Masam. Bu Yanti nih, Bu Yanti ya ini, Bu Yanti Lebaka ini yang join, atau Bu Yanti mana? Rencananya seperti itu, Coach, karena masih lemas ini, Coach. Depok, Coach. Oh, di Depok. Kira Bu Yanti Lebak tuh mau join ya Pak Masam ya. Awalnya mau ke sana saya, pas itu aduh masih begini kok kondisinya nih. Mungkin Oh, bentar Pak lagi. Masam masih kurang sehat. Ya, nanti mudah-mudahan kapan bisa. Jangan mudah-mudahan bilangnya. Ya, Alhamdulillah ya Allah sehat. Coba ya, ulang lagi. Alhamdulillah saya sehat. Nah gitu. Kalau mudah-mudahan tuh otak masih Ya, ya setengah-setengah, 50-50 ya. Mudah-mudahan sehat. Kalau nggak sehat gimana? nggak tahu, Jadi Coach, insyaallah. alhamdulillah Allah saya sehat. Gitu aja ya. Jadi nanti bertanya nggak sehat, yang penting sudah bersyukur dulu kepada Allah ya. Insya Allah Pak Mastam sehat ya. Yanti di Depok terima kasih juga ya. Jadi teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat ya. Insya Allah jadi tadi kita sudah membedahnya dan ya terus menjaga rasa kita yang penuh bahagia ya. Dan itu sudah janji Allah, wa absiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Ya, gembiralah dengan surga yang Allah janjikan. Ya, salah satu syaratnya adalah istiqomah, yakin dan istiqomah. Ya, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Kemudian dia istiqomah, yakin dan istiqomah, yakin dengan pertolongan Allah ya. Yang kedua kita istiqomah dalam kebaikan. Seperti Allah juga berfirman di Al-Qur'an misalnya ya bahwa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watid da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Jadi syarat bagaimana doa diterima pertama adalah wal yu'minu bi. Kita beriman, kita yakin atas doa kita kepada Allah dan kita berada dalam kebenaran. La'allahum yarsyudun. Kita terus di jalan yang benar. La'allahum yarsyudun. Ya. Tapi kalau kita yakin, ada orang yakin doanya tapi maksiat, nah ini berarti enggak la'allahum yarsyudun. Dia doa di masjid, nangis, tapi tetap nipu. Nah ini berarti enggak la'allahum yarsyudun. Ya. Jadi menuju atau ya meyakinkan diri kita di hadapan Allah, maka kita harus termasuk orang-orang yang rasyidun, orang-orang yang terus berada dalam kebenaran, bukan dalam pembenaran ya teman-teman hebat, sahabat-sahabat yang great. Insya Allah ya kita akan bertemu di kelas Seven Awareness tanggal 7, 8, dan 9 Juli di awal bulan ini Bu Atik ya. Semoga teman-teman yang belum bergabung dicatat dan ya di tanggalnya, dan Anda akan dapat buku Seven Awareness dan t-shirt Seven Awareness ya. Kemarin juga buku mungkin udah sampai Majaplo ya ke Hong Kong dikirim ya. Semoga segera sampai hari Ahad ini ya teman-teman hebat. Baik sahabat-sahabat yang great, teman-teman yang luar biasa ya. Masalah sepaket dengan solusi ya. Sudah ainul yakin. Ya, Ibu hakul yakin, belajar hakul yakin ya Bu. Sudah ainul yakin, Ibu belajar hakul yakin insya Allah. Nanti tanggal 7, 8, 9 ya, kita bertemu di online juga, Seven Awareness ya. Semoga Allah mudahkan waktunya bisa, Allah juga mudahkan semuanya sehingga bisa menyerap ilmu ini dengan begitu baik. Teman-teman hebat. Baik Bu Atik, saya berikan waktu untuk saling mendoakan. Setelah ini baru kita berdoa bersama. Silakan boleh buka video, pasang wajah bahagianya, pasang wajah optimisnya, pasang wajah yang di hatinya ada iman bahwa ya setiap kesusahan ada kemudahan, dan pasang wajah yang yakin bahwa bisa melewati setiap mimpi-mimpi yang indah tersebut, achieve ke sana ya teman-teman yang great. Jadi
pertama buka video, kemudian unmute, boleh suara, dan boleh mendoakan, menyapa teman-teman yang ada di sini sambil diisi ucapan-ucapan doa yang bahagia. Ya, jadi 1 menit ini unmute dan boleh pasang aura kasihnya dan silakan boleh pilih siapa yang mau. Ya, sudah pasang video, kalau ditutup suaranya nggak kedengaran Bu Atik ya. Berisik nggak apa-apa, rame nggak apa-apa, tapi hanya 1 menit ini insya Allah. Silakan Bu Atik 1 menit untuk saling mendoakan. Oke, silakan sahabat-sahabat Krit. Kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Silakan. Ya. Sehat, Kalau sukses, kaya dan bahagia. buat lakai keluarga semoga selalu Sukses, sehat. dan bahagia, Pak Fahru. Ya, dunia akhirat. Sukses, Mama saya selalu sehat. Sehat di Hongkong, sehat. semoga sehat, sukses, bahagia. Tam terus sehat dari sakitnya. Sukses selalu. Yunus, sehat selalu. Sehat, sukses, kaya dan Mbak Pipit, sukses bisnisnya. Hongkong. Mbak Eni, Sumarti, sukses Mbak. Sehat, Bisnisnya sukses selalu. subuh, semoga sukses, kaya. Sukses selalu. Mbak Heriati Tasikmalaya, sehat selalu. Semoga Pak sukses, Boleh, sehat terus. keras, Diana, sehat selalu. ya, Biru, sukses, sehat selalu. Mbak Jublo, sukses selalu. Ini Upi, sukses semoga selalu. sukses, sehat, Mbak Mira, sehat, sukses selalu. semoga sukses, Sehat selalu. ya, Supra Sudiati, sehat Gus. Sehat selalu. Mbak Yanti, semuanya sehat selalu. Sukses dunia akhirat. Sehat, sukses selalu. Bismillah, kemudian sehat, kaya dan bahagia. semoga sukses. Amin, amin, Allahumma. Baik teman-teman yang great ya, sahabat-sahabat hebat, terima kasih sudah saling mendoakan ya. Insya Allah di bulan Juli ini juga nanti yang dekat ya Pak Farul boleh mampir, yang jauh mampirnya virtual ya. Kita ada pembukaan kantor umroh kesadaran ya di Nafas Center. Ya, insya Allah di tahun ini kita nanti berangkat umrohnya tidak hanya sebatas religion experience, pengalaman beragama atau pengalaman berumroh saja, tetapi kita mendapatkan religion consciousness, belajar menemukan kesadaran beragama sehingga pulang-pulang itu jauh lebih semangat, jauh lebih bahagia, jauh lebih optimis, jauh lebih khusyuk, dan betul-betul menjadikan umroh terbaiknya ya. Yang belum berangkat umroh, nyicil, nabung ya. Insya Allah nanti kita berangkat bareng ya. Jadi di sela-sela di sana pun disisipkan ilmu seven awareness ya. Pada saat kita lagi di beberapa momen yang kita bisa bertemu bareng atau ya bisa ngumpul bareng, kita bedah ya teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat ya. Insya Allah tidak ada yang nggak mungkin ya. Berangkat, bismillah, nabung, icil untuk masa depan ya teman-teman yang great ya. Insya Allah bisa nanti bersama saya dan para alumni Seven Awareness kita berangkat. Yang dekat Pak Farul ya, nanti silakan boleh datang di peluncurannya kantor kita di Nakoi Point Center, dan insya Allah berkah bersama-sama ya teman-teman hebat, sahabat-sahabat yang great, teman-teman yang luar biasa. Dan ya saya doakan ya minimal setahun sekali teman-teman bisa umroh, amin ya, Allahumma amin ya. Mana nih aminnya ya, amin Allahumma amin ya, Allah mudahkan ya, Amin insya ya Allah. Allah. Karena kita ya lagi hanya punya satu alasan, yaitu apa? Tidak ada Tidak ada alasan. ya, jadi nabung aja, nabung terus sisihkan ya. Kalau masalah
berangkat sih banyak ya, travel juga banyak, tidak hanya di Narco Center, tapi yang kemudian dikombinasikan dengan Seven Wonders ya, ya di rumah kesadaran ya teman-teman inquiry. Jadi sebelum berangkat, kalau Anda berangkatnya dengan istri atau suami, akan dapat 1 minute awareness gitu artinya. Nah di sela-sela umroh itu dapatkan 7 kesadaran di sela-sela itu. Pulang-pulang ya belajar istiqomah 21 hari lagi. Mempraktekkan 21 hari setelah umroh itu pasti lebih dahsyat lagi. Watik ya. Teman-teman yang lebih hakul yakin. Ya, itu kurikulum umroh kesadaran ya teman-teman yang sahabat-sahabat hebat. Kalau perjalanannya sama lah, yang lain juga ada naik pesawat, kita nggak naik buruk, tetap naik pesawat, tetap di hotel juga Pak Mujiono ya. Sama nggak dengan umroh lain? Coach? Sama saya bilang, sama-sama dari bandara ke Madinah atau ke Mekah, tapi di dalamnya itu kan bisa beda. Jadi setiap sebelum berangkat manasik haji, manasik umrohnya adalah ya dengan 1 minute awareness. Jadi mereka sudah ibaratnya kayak sudah terbuka sebelum datang ke kota suci ya. Dan akhirnya karena banyak juga buatik yang walaupun di sana tuh kayak jalan-jalan aja kalau umroh tuh. Tetap aja dia ngomel, tetap aja dia marah, tetap aja komplain makanan, tetap aja sholat tuh jauh, apalagi mungkin dapat hotelnya jauh, sepanjang dari hotel ke masjid juga ngomel terus, jauh, capek. Sayang ya teman-teman Inggris. Ada. Sehingga pulang-pulang mau berkali-kali umroh, nggak ada change. Attitude itu nggak ada. Perubahan akhlak itu nggak ada. Tetap menjadi orang yang sama, itu kan sayang ya. Bukan hanya traveling, ini adalah ya ikhlas kalb kita, hati kita. Pada saat kemudian di Allah berubah hati kita, insya Allah ya semuanya bisa berubah teman-teman itu. Dan saya doakan ya kita berangkat di Oktober ya teman-teman, Bismillah niatin nabung nyicil masing-masing, siap insya Allah berangkat bersama. Minimal sudah, bagaimana cara berangkatnya ya, minimal sudah punya paspor atau perpanjang paspor. Itu sebagian dari niat Pak Mujiono ya. Ya, jadi saya belum ada uangnya coach, ya udah ngurusin paspor dulu aja. Kalau sudah punya paspornya berarti sudah siap ya insya Allah. Yang di luar negeri ya udah biasa, tapi mungkin di Indonesia yang mungkin lupa sudah berapa tahun nggak diperpanjang, dicek dulu. Oh ya saya udah lama nih perpanjang itu dulu, sehingga nggak dadakan ya buat tiket. Kalau sudah lihat paspornya, sudah lihat paspor, wajah orang kasih, doanya nangis, doanya yakin ya Allah, pengen berangkat ya Allah. Alhamdulillah ya Allah saya berangkat ya Allah. Allah berangkatkan dengan caranya ya. Amin ya. Allahumma amin teman-teman hebat. Ya, Pak Wijono ya Bu Darti atau Wijono betapa beruntung ya kan kalau niatin berangkat nanti Oktober bersama keluarga besar Seven Wonders. Ya, jadi satu pesawat Allah. Salam kesadaran Indonesia ya. Pramugarinya kaget ya. Itu apa tuh? Apa kabar? Great. Ya, teman-teman yang luar biasa ya. Dan insya Allah ya termasuk dimudahkan rezekinya sehingga kita bisa menunaikan ibadah haji insya Allah juga. Amin. Amin. Allah. Amin. Ya. Insya Allah sekarang haji itu mudah, ya. Nggak kayak dulu. Yang penting mampu aja. Punya uang, ya. Mampu. Ya. Karena kalau dulu kan harus ngantri, sekarang enggak. Punya uang itu haji furoda bisa dari 200 juta sampai 500 juta. Tergantung tempatnya, hotelnya, pesawatnya berubah semua. Sayang kalau kemudian perjalanan mulia seperti itu, kita nggak rubah hati kita, tetap sama, itu yang sayang ya teman-teman itu. Jadi kita niatkan ya, saya juga, mimpi saya juga gitu Bu Atik. Mimpi saya itu nantinya setiap dalam mimpi saya itu inginnya ya kalau pengen ke Mekah dan Madinah tuh kayak saya pulang kampung gitu. Karena segampang itu. Kalau ke Cirebon kan gampang, Bu Mausiono ya, pulang ya. Kami afirmasi saya pengennya kayak gitu, gampang seperti itu dan menggampangkan orang untuk ke sana juga. Amin. Allahumma amin. Menggampangkan orang ya, tapi dengan cara yang benar ya. Enggak kemudian
ngutang tapi akhirnya berantakan semuanya ya teman-teman. Bismillah aja ya. Niatin ini sudah resmi ada di Nako Center. Insya Allah amanah ya, insya Allah berkah teman-teman yang great, luar biasa ya. Baik teman-teman yang great, ada nggak yang mau disaringkan? Kalau ada kita kasih waktu, kalau nggak ada kita doa penutup bersama-sama ya, Bu Atik dan teman-teman. Jadi saya doakan ya, insya Allah di pengajian subuh ini, yuk diniatin ya, diniatin bisa berangkat insya Allah bersama Rumah Sadaran ya. Amin. Kalau ada sudah mau niat berangkat tempat lain belum bayar, join aja di Rumah Sadaran aja. Ya. Kalau belum bayar ya teman-teman yang great, sahabat debat, Bismillah. Insya Allah Oktober nanti dengan saya dan Bunda juga berangkat bersama-sama. Kan kalau kenal kan lebih asik ya buat Atik. Kalau kenal udah lagi ngobrol juga enak, mau curhat. Kadang-kadang kalau umroh bimbingan nggak kenal mau curhat juga bingung. Mau ngobrol juga bingung, di kamar aja. Pas mau makan takut ngobrolnya, bagaimana cara mulainya. Naik, Mas mau berangkat sudah ada unek-unek, pulang masih di bawah unek-uneknya Pak Musiono. Ya. Tapi kalau udah dekat kan enak. Oh gini-gini. Ternyata yang dibahas itu bukan hanya persoalan agama, tapi persoalan anak di kampung, persoalan keluarga. Ternyata perjalanan itu semuanya ditemukan kan. Jadi ibaratnya sambil menyelam susu ya, umrohnya iya, ibadah umroh dapat, tapi konsultasi full 7 hari lebih di sana ya, insya Allah teman-teman hebat. Baik teman-teman luar biasa ya, terima kasih Fahrul ya, Pak Mujiono, kemudian Bu Atik ya, Bu Haryani di Tasik ya, Tasikmalaya, kemudian ya ini lagi haji ya. Pak Kemenak Bu Haryani ya, Haryani. Kemudian Kang Mastam sehat selalu ya, Mbak Diana. Jangan lupa tanggal 7 Mbak Diana ya, Seven Warners Mbak Jeplo. Bu Kholis yang semakin great ya. Mbak Eni Biru semakin great putranya, Bu Darti sukses juga. Mbak Eni Upik ya, semakin sukses, Mbak Joplo. Yang doanya sekarang ya rezeki bosnya makin lancar katanya ya. Karena doain bosnya berdampak ke dia katanya ya. Bu Ida, Mbak Ida, kemudian Bu Yanti di Depok, Bu Pras, ya, Mbak Mira, apa kabar? Sehat selalu Mbak Mira. Ya. Bu Pipit, jangan lupa ya tadi rencana umroh barengnya. Bu Erni kita doakan ya. Yang di pasar kita doakan juga Ibu Erni sukses, rezekinya banyak dan bisa umroh bareng. Mbak Etik, terima kasih. Ya, Mbak Joblo kemarin di Kurban juga teman-teman hebat. Baik sahabat-sahabat yang luar biasa, aku yakin insya Allah, amin ya, Allahumma amin. Kita doa penutup ya, siapkan hati yang besar dan siapkan mimpi-mimpi yang gemilang dan kita tutup dengan doa insya Allah. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Amin, amin, amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma inna nas'aluka al-huda. Amin. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa'u wa min ilmi la tadma'u wa min qalbi la yakhsa'u. Allahumma sirna bisidrikal jamil. Allahumma sirna bisidrikal jamil. Allahumma sirna bisidrikal jamil. Allahumma rizukna fahman nabin wa khifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Alhamdulillah ya Allah, kami semua sehat walafiat. Alhamdulillah ya Allah, kami semua bahagia tanpa syarat. Alhamdulillah Allah, kami semua sukses dunia dan akhirat.
Alhamdulillah ya Allah atas segala-galanya. Amin Allahumma amin. Wa nakhtimul Fatih. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, 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 Allahumma amin. Ya Allah mudahkan semua, ya Allah alumni Seven Awareness bisa menunaikan ibadah haji semuanya bersama keluarganya, ya Allah. Amin, Allahumma amin. Panjangkan umurnya, ya Allah, sebelum ya bisa berangkat haji semuanya. Amin, Allahumma amin ya. Amin, Allahumma amin ya. Bayangkan senyum semuanya, insya Allah ya. Sekarang Aqua Center ada di sini, termasuk fasilitas umroh hajinya, kita bareng lagi, bersama-sama lagi. Ya, bersama-sama lagi. Insya Allah Pak Mas Tam ya. Umroh bersama Seven Awareness ya. Haji juga bersama Seven Awareness. Mbak Ini Biru dan teman-teman ya. Insya Allah berkah semuanya. Terima kasih MC kita di Malaysia, Bu Atik. Terima kasih di Hong Kong, Mbak Joplo, Mbak Ini Biru dan teman-teman. Kumpul di Hong Kong ya. Dan semoga buku yang kemarin di packing udah nyampe Mbak Joplo ya. Untuk teman-teman baik Seven Awareness maupun di 21 Days to be Transhuman. Sahabat-sahabat hebat. Mari kita tutup dengan semangat. Boleh buka videonya dan kita doakan bangsa kita jadi bangsa yang di atas rata-rata. Dengan menjawab satu salam, salam kesadaran. Indonesia 1, 2, tahan 1, 2, 3, great. Thank you. Hari ini hari ini tumpengan hari raya kurban. Insya Allah, amin ya. Mbak Joplo, selamat bertumpeng-tumpengan di Hong Kong ya dengan teman-teman ya yang luar biasa ya. Dan ini juga banyak Mbak Joplo ini nanti dijawab dirapatkan banyak teman-teman yang kalau kita buat training di Hong Kong pada pengen ikut mandiri itu. Jadi nanti next Mbak ini dirapatkan kapan kita buat seminar di Hong Kong, para alumni ngikut bayar masing-masing ya. Karena ke Hong Kongnya punya teman katanya, teman virtual, nggak pernah ketemu langsung, ketemunya online ya. Kita doakan ya. Mbak Joplo tuh agenda rapat tolong dibahas itu tidak hanya tumpengan, plus pertanyaan oleh alumni yang pengen ketemu Mbak Joplo secara fisik ya. Lebih cantik mana katanya ya. Ternyata cantik aslinya ya. Teman-teman yang great. Mbak ini juga sampaikan ya. Banyak nih teman-teman yang kapan aku ke Hong Kong nanti saya ikut berapa biayanya liburan sambil ketemu saudara tua ya. Kenapa saudara tua? Karena alumni tertua ya Mbak Joplo angkatan kedua Seven Awareness ya. Teman-teman yang great. Baik, terima kasih teman-teman yang great ya, sahabat-sahabat hebat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Atik. Tutup Bu Atik, tutup. Nggak ada suaranya. Terima kasih Coach. Itulah tadi tausiah dari Coach Nakoy. Semoga menambah keimanan kita bersama dan kita bisa berangkat umroh bersama-sama Rumah Kesadaran. Amin. Marilah kita tutup acara pagi ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Saya sebagai moderator hari ini, kalau ada kata-kata yang kurang sopan, kurang benar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Coach. Terima kasih semuanya.